Abdul Haris Nasution menikah dengan Johanna Sunarti tanggal 30 Mei 1947 di Ciwidey, Bandung. Kelahiran anak pertama pada tanggal 24 Februari 1952 yang diberi nama Hendrianti Sahara Nasution, biasa dipanggil Yanti. Pada tanggal 19 Februari 1960, lahir anak kedua yang diberi nama Ade Irma Suryani Nasution. Saat peristiwa G30 SPKI, Ade Irma Suryani tertembak. Ade Irma Suryani meninggal tanggal 6 Oktober 1965. Yanti bertemu dengan Edward Nurdin pada saat penerbangan dari Medan ke Jakarta. Mereka saling tertarik dan akhirnya menikah pada tanggal 18 Desember 1970. Mereka dikaruniai 4 anak perempuan. Eka Trisni Edianti Nurdin, Marisa Ediana Nurdin, Mariana Edianti Nurdin, Evita Fitria Ediani Nurdin. Mereka juga dikaruniai 6 orang cucu. Raffi Faudi Saifullah Sukri, Davi Rismantio Nugroho, Wan Ali Ahmadin, Nurania Alila Ahmadina, Nadiandra Luna Nugroho, Wan Abu Bakar Glenn Kesuma. Makam Abdul Haris Nasution berdampingan dengan Johanna Sunarti Nasution. Edward Nurdin meninggal dunia tanggal 14 Januari 2019. 2 tahun kemudian, Hendrianti Sahara Nurdin
meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2021. Sebelum meninggal, mereka dirawat di tempat yang sama dan disatukan kembali di liang yang sama. Hormat, Sino! Hai! Karena seperti kita tahu bahwa kalau kita membahas tentang Jenderal Besar Abdul Haris Nasution ini, beliau dijuluki Jenderal Tiga Zaman karena beliau hidup di mulai zaman pergerakan, zaman Orde Lama, kemudian Orde Baru, dan bahkan beliau sebelum meninggal sempat merasakan hidup di era reformasi seperti itu. Nah, kita membahas tentang petisi 50 dan kebetulan pada saat itu Mbak Ina ini juga salah satu saksi sejarah juga. Artinya meskipun masih kecil kan, setidaknya Mbak Ina juga ikut merasakan dampak dari petisi 50 itu sendiri kan, gitu ya Mbak ya? Iya betul Mas Menta. Kita sambil ngobrol-ngobrol, sambil merewind apa yang mungkin Mbak Ina ingat pada saat itu, kita sangat merasa kehilangan juga kepergian Bu Yanti, karena kita tahu bahwa kemarin pun juga saya sempat wawancara dengan beliau, kemudian juga sempat napak tilas dengan Mbak Ina juga, dengan Mbak Edi yang notabene juga pasti banyak mendapat cerita dari Bu Yanti juga begitu. Karena beliau tidak ada, kita juga banyak kehilangan. Akhirnya saya sempat keinget gitu, beliau sempat cerita secara langsung waktu itu kita ketemu tentang petisi 50, di mana beliau ikut karena pada saat itu kan keluarga Pak Nas itu kalau tidak salah juga ikut dicabut hak sipilnya gitu Mbak ya, dan akhirnya berdampak pada kehidupan Bu Yanti juga, itu seperti itu. Sempat cerita. Kita mungkin tidak akan membahas politik ya Mbak ya, karena memang saya sudah komit Ibu Soril Love itu tidak akan membahas politik. Kita membahas sejarah, membahas kepahlawanan, dan juga sisi humanisme. Itu yang akan kita bahas. Oke, kita masuk ke topik bahasan yang akan kita bahas ya Mbak ya, tentang petisi 50. Baik Mas. Ya. Iya. Saya juga salut sama Mas Menta, generasi yang masih sangat aware dan cerdas bersejarah. Amin. Jadi setiap Mas Menta minta saya untuk kita ngobrol tentang sejarah, saya pasti menyiapkan waktu untuk Mas Menta. Karena Mas Menta itu salah satu generasi yang bisa memperkenalkan sejarah kembali kepada generasi penerus.
Amin. Ini yang kami harapkan, ada banyak Mas Menta lainnya nantinya, dan Mas Menta ini salah satu generasi penerus yang benar-benar memahami sejarah, bukan hanya sejarah di covernya aja. Petisi 50 dalam konteksnya keluarga pada saat itu seperti apa sih, Mbak? Baik Mas Menta, kebetulan saya itu kan tinggal sama opa sama oma dan sangat dekat sekali. Mereka adalah orang tua kedua buat saya. Yeah. Kehidupan petisi 50 itu saya rasakan, maaf ya Mas, ini ada apa nih? Saya rasakan dari saya kecil sampai saya dewasa kok Mas. Tahun 80 itu saya udah kelas 1 SD. Terus kehidupannya mungkin pada saat itu ya, karena masih kecil kayak Mas Menta bilang, sekedar tahu kejadian-kejadian yang terjadi pada saat itu. Tapi kan opa itu baru benar-benar bebas cekal itu tahun 93. Saya tuh udah kuliah. Kehidupan dari kecil itu membentuk saya menjadi keluarga yang aware akan politik, Mas. Keluarga yang terbentuk akhirnya kayak Mas Menta bilang penuh dengan sejarah. Karena opa saya itu kan salah satu jenderal dengan penuh kontroversi. Betul. Jenderal 4 zaman ya ternyata. Orde Lama, mungkin bisa tambahin juga dengan zaman perjuangan, Mas. Iya. Seperti itu. Zaman perjuangan, Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi. Beliau adalah salah satu jenderal dengan 4 zaman itu. Ya mungkin semua orang tidak mengalami itu karena mungkin masalah usia, tutup usia atau sebagainya. Tapi opa saya sama Allah masih dikasih kesempatan untuk mengikuti periode demi periode zaman itu, pergantian zaman. Saya waktu kecil benar-benar masih banyak mengingat, Mas. Ini yang hanya ada di kehidupan pribadi saya. Yang saya akan ceritakan di sini apa yang saya alami, Mas. Apa yang saya rasakan secara ya langsung ya gitu ya. Kehidupan begitu ya. Oke. Secara kehidupan ya, Mas, secara kehidupan. Karena seperti contohnya opa tidak boleh kekawinan yang ada pemerintahan zaman itu. Tidak boleh, Mas, gitu. Terus kalau ada pejabat-pejabat yang mengundang opa harus menunggu dulu sampai si pejabat itu datang, baru opa boleh datang. Dan saya pun sering nemenin opa, Mas, ke kawinan. Yang meninggal pun aja opa harus diatur. Contoh ada yang meninggal nih, Mas, diteleponlah kita. Ini misalnya ada seorang tokoh yang meninggal dunia. Pak Nas nggak boleh dulu ya, karena seorang pejabat ini akan datang. Nanti sekitar 1 jam lagi Pak Nas baru boleh datang. Itu saya alamin banget. Iya. Perkawinan sama. Pak Nas nggak boleh datang di perkawinan anak pejabat ini. Padahal anak pejabat itu dulu bekas anaknya stafnya opa misalnya. Dia pingin sekali opa menjadi saksi. Tapi karena si pejabat ini mau datang, opa saya dilarang untuk menjadi saksi. Kalau maupun ngumpet-ngumpet gitu. Yang paling saya alami adalah sangat sedih banget, Mas. Itu waktu saya kelas 5 SD. Kita semua pingin banget liburan ke Singapura. Pada saat itu kepala otoritas Batamnya adalah Pak Darsono. Saya adalah adik iparnya Bapak B.J. Habibie, ya. Jadi beliau tuh menikah dengan adik daripada B.J. Habibie kan, Ibu Sri Darsono, sebagai kepala otoritas Batam saat itu. Tapi dulu kalau nggak salah Pak Darsono itu salah satu ajudan opa atau staf, mohon maaf saya lupa, Mas, gitu. Nah kemudian kita ke Batam nih, Mas, ke Batam dong gitu. Yang paling saya sedih adalah ketika kita mau nyebrang ke Singapura, kita hanya bisa dadah-dadah sama opa. Karena kan Singapura itu sudah bagian negara lain. Iya. Sedangkan Batam itu masih Indonesia. Terus saya nanya sama opa, saya sayang banget sama opa. Kok opa nggak boleh ikut? Saya tidak boleh ikut oleh pemerintah, seperti itu. Saya tidak boleh ikut oleh pemerintah. Jadi opa sampai di sini, gitu. Oh ya udah deh opa, kalau gitu kita jalan-jalan dulu ya ke Singapura, gitu. Saya nyebrang naik jet foil pada saat itu, Mas, ke Singapura dengan sedih banget cucu-cucu 4 ini. Kita harus melihat opa, kita tinggal sendiri. Untungnya opa kan dijaga ya. Dan yang saya alami adalah ketika opa dicekal itu adalah setiap opa kemanapun berada itu pasti ada intel, Mas.
dimanapun berada gitu. Jadi misalnya saya pergi nih mau ke luar negeri atau ke dalam negeri. Nah itu tuh pasti pas di bandaranya itu kita tuh udah tahu bahwa kita diikutin intel Mas, dan itu intelnya juga terang-terangan gitu Mas Menta. Dan saya merasakan itu gitu loh. Pas waktu di Singapura itu saya sedih banget, dan saya bilang sama oma saya, sedih banget opa nggak boleh ikut, saya bilang gitu. Dan zaman dulu kan kita nggak ada video call, nggak ada apa, kita harus merelakan opa telepon secara telepon biasa Mas gitu kan. Terus udah gitu kita ke Malaysia kan, sementara opa tuh kalau nggak salah sama Kasau atau apanya di Malaysia gitu Mas, itu opa masih saudara gitu. Kita juga diterima lah sama mereka dengan baik di Malaysia. Sementara opa kan nggak boleh ikut karena itu kan luar negeri ya Mas gitu. Terus saya bertanya sebagai anak kecil kepada opa saya, opa kenapa? Terus kata opa, saya dicekal. Apa itu opa? Cegah dan tangkal. Opa jelaskan ke saya, karena opa itu opa itu menentang pemerintahan, kata opa. Seperti itu. Itu contohnya kalau kita ke luar negeri ya Mas. Nah itu yang saya rasakan pada saya kelas 5 SD saat itu. Terus waktu kelas 3 SD, opa saya itu sempat mau dibunuh Mas. Jadi mama saya kebetulan pintar ya, mama saya keturunan oma saya banget tuh, karena kita opa seperti biasa udah sering diincer dari zaman PKI Madiun, jadi mungkin keluarga kita sudah banyak awareness-nya gitu. Nah opa pada saat itu mau sholat Jumat, saya ingat banget saya kelas 3 SD. Terus ibu saya bilang, jangan ayah deh pergi gitu. Ibu saya langsung potong rambutnya salah satu penjahitnya, dipakein baju koko, dipakein sarung, dipakein peci, dimasukin ke dalam mobil. Bener Mas, pas sampai di Cut Mutia, diambil, dikira opa saya udah mau diculik, ternyata salah, langsung dimasukin lagi. Itu peristiwa yang sampai sekarang masih terngiang di pikiran, masih terngiang di memori saya. Itu saya kelas 3 SD dan saya tanya kepada ibu saya, "Mah, ada apa, Mah? Opa mau diculik." Dan itu terjadi Mas, gitu. Dan kehidupan saya sehari-hari adalah melihat perkumpulan petisi 50 di rumah saya, Mas. Jadi saya selalu lihat Opa Ali Sadikin, Opa Hugeng, Opa Isa Idris, Opa Rajab, Opa Nasir, Om Pak Fatwa, terus saya hafal semua Mas, saya benar-benar. Trimurti. Kenapa Pak? Oh Mas? Trimurti. Iya. Terus Kawilarang, Opa Kawilarang, itu mereka memang selalu berkumpul di Teku Umar Mas, atau di rumah Opa Ali Sadikin. Opa Ali Sadikin, aduh itu sih udah. Saya sih ngelihat kayak gitu udah, dan akhirnya saya bertanya sama oma saya, ini ini opa sering ngobrol-ngobrol sama temennya apa oma? Ya mereka menentang pemerintah, oma, dan kebetulan keluarga saya itu keluarga yang kepingin terbuka gitu loh Mas, dengan baik anak maupun cucunya. Ibu saya, bapak saya pun begitu, mereka tidak mau orang yang anak kecil nggak boleh tahu ini, enggak, mereka membuka wawasan secara umur. Usia saya lihat. Jadi saya sangat salut sih dan bangga ya kepada keempat orang tua saya itu. Mereka selalu mengedukasi, seperti mereka tidak mengumpet-ngumpet. Yang saya dapatkan adalah sekarang ini saya penuh dengan pengetahuan Mas, wawasan. Kadang-kadang saya gini, orang ini ngajarin, tapi saya sudah dapat dari keluarga saya, terutama oma saya. Saya menganggap oma saya itu sebagai mentor saya Mas. Seperti itu. Banyak sekali edukasi yang diberikan dalam berbagai jenis bidang pendidikan kepada saya. Seperti itu. Makanya ibu saya bisa mengikuti itu karena oma saya itu concern sekali Mas dengan edukasi. Opa itu yang tadi Mas bilang bahwa punya di kalau Mas Menta lihat ada ruang buku Opa, perpustakaan Opa, yang kita duduk-duduk sama Kenya sama Riris ya. Itu sebenarnya adalah ruang stensil. Saya ingat banget Mas. Jadi ada beberapa Opa itu punya juru tulis namanya Pak Tugeno. Opa punya sekretaris Om Bagri Tian Lean. Karena ini mohon maaf Mas Menta, saya benar-benar berdasarkan fakta yang saya rasakan. Itu kertas antara zaman dulu, ingat kan Mas Menta? Kertas antara tuh kertas, ya kan? Stensilan isinya adalah sandi negara. Itu. Dan saya sering gambar loh Mas di situ. Saya kan seneng desain baju. Saya di belakang kertas antara, namanya kertas antara Mas, itu adalah seperti koresponden kata-kata sandi loh Mas gitu. Nah itu kadang-kadang
opa saya itu punya staf khusus untuk stensil setelah mereka mengadakan meeting. Mereka, saya rasa ini Mas, mereka bukan meeting, mereka itu diskusi. Mereka orang-orang pintar Mas, orang-orang pintar semua, orang-orang yang punya visi misi dan misi yang sama, saya lihat gitu loh. Jadi mereka berjalan terus mendampingi visi misi mereka untuk tepat sasaran gitu loh. Dan akhirnya saya bertanya sama opa saya, opa kenapa sih kok opa kesini nggak boleh, ke situ nggak boleh, udah gitu orang datang ke rumah ditangkap karena pemerintah tidak suka dengan saya, kata opa. Kenapa opa? Saya bertanya Mas, kenapa opa? Karena saya menentang apa saja yang opa tentang, korupsi, ini, opa jelasin semua ke saya. Oma bilang, itulah pemerintah sekarang, kata Oma itu. Dan yang kayak Mas Menta bilang betul, papa saya adalah salah satu korban dari pencekalan ini. Jadi papa saya kebetulan pilot seorang penerbang. Jadi papa saya kan seorang pilot penerbang pesawat tempur. Nah, terus udah gitu papa jelas salah satu cum laude lah di penerbang itu 11 dari sekian banyak papa terpilih 11 penerbang terbaik. Salah satunya adalah penerbang pesawat tempur pada saat itu. Nah, saya tuh masih masih kecil banget sih pas papa saya jadi pilot itu. Tapi terakhir saya tahu papa tuh ke Bangkok untuk latihan pesawat tempur Mas. Itu tahun 78, saya masih umur 4 tahun. Itu terus waktu saya lahir, papa untungnya nggak jadi terbang karena pesawatnya papa jatuh. Ada 4 orang meninggal Mas, gitu. Kalau nggak salah salah satunya, saya salah angkat. Kalau nggak salah ada salah satu dokter gitu. Terus untung papa nggak naik pesawat itu, kata papa, karena kamu yang menyelamatkan, katanya gitu, kamu lahir katanya gitu. Jadi papa terselamatkan, alhamdulillah, gitu Mas. Nah terus pada saat opa itu dicekal, yang saya dengar papa tiba-tiba pecat secara tidak hormat gitu. Terus saya nggak begitu pingin tahu kenapa, saya cuma taunya kan cuma mantunya Pak Nas gitu kan. Ternyata terakhir-terakhir itu salah satunya banyak teman-temannya yang memberitahukan kepada saya, dan ada salah satu temennya yang membuat buku gitu ya Mas ya, di dalamnya itu ada tentang ayah saya gitu, dan di bukunya opa kan juga ada ya kalau nggak salah memenuhi panggilan tugas. Betul. Itu ada tentang papa. Jadi tiba-tiba papa dipecat Mas secara tidak hormat. Akhirnya kan papa kan juga sebagai seorang kebanggaan ya, menjadi seorang akabri penerbang gitu. Setelah dicari tahu katanya nggak boleh ada mantunya Pak Nas karena takutnya ngebom istana. Dan mantunya Pak Nas itu tidak boleh dinaikin pangkatnya. Padahal papa tuh salah satu penerbang terbaik, cum laude, dengan angka tertinggi, dan oleh negara dikirim ke Rusia untuk belajar tempur gitu, seperti itu. Jadi papa sempat frustasi banget Mas, sampai stroke. Itu sekitar papaku. Sekitar tahun berapa? Papa tuh kalau nggak salah, aku mohon maaf Mas Menta, harus ini lagi deh, flashback lagi karena aku lupa tahun berapa, tapi tahun 78 tuh terakhir ke Bangkok, aku inget banget. Papa itu instruktur. Mungkin nggak lama setelah petisi 50 itu ya Mbak ya, setelah petisi 50 lahir, terus nggak lama berdampak juga ke papanya Mbak Ina. Papa? Iya, dampak banget Mas. Iya. Papaku sampai stroke di umur 40, stroke ringan, karena papa ngerasa dia merintis sendiri, susah banget masuk akabri, tiba-tiba harus diginiin adalah imbas dari politik Mas gitu. Akhirnya opa-omaku minta maaf banget sama papa, kemudian masukin papa ke Pertamina. Tapi papa nggak cocok di Pertamina karena bukan bidangnya. Akhirnya ikut sama Pak Habibie, ikut sama opa Habibie di pesawat buatan, kayak pesawat ujian buatan, pesawat CN235. Nah papa lebih happy lah karena masih ada hubungannya dengan pesawat. Akhirnya papa jadi pegawai negeri sipil. Papa cuma sampai kapten Mas Menta. Papa cuma sampai kapten. Tapi setidaknya kan masih sesuai passionnya juga di dunia kedirgantaraan kan ya? Iya betul banget, di dunia kedirgantaraan itu betul banget. Karena papa juga suka bawa kita anak-anak ceweknya juga. Dia tuh ulang tahun Air Force apa, kita harus, dan dia ceritanya kasihan banget, dia tuh
kasihan banget. Makanya opa oma tuh langsung ngambil alih kita berempat, karena opa oma bilang sama kita, saya sangat merasa bersalah dengan ayahmu. Kalau ayahmu seperti itu, mohon dimaafkan dan mohon maafkan opa oma. Saya bilang, opa oma nggak ada salah apa-apa kok gitu. Papa juga merasa nggak gitu. Ini kan karena keadaan gitu mas gitu. Papa mama pun akhirnya berdampak, ya politik namanya. Terus mama papa juga bilang itulah politik tuh emang seperti itu gitu. Terus telepon disadap. Itu dari saya kecil mas gitu, dan saya pun tahu kadang-kadang kita ngerasa risih dengan kehidupan seperti itu ya mas, tapi kita harus terus menjalani kehidupan berpolitik opa seperti itu. Terus ada lagi seperti tiap hari ada mobil Jimny putih, masih sampai saya ingat sampai sekarang mas. Saya tanya ke opa itu siapa? Itu Intel yang tiap hari mengawasi saya kemanapun saya pergi mas, seperti itu. Terus waktu opa juga saya kelas 3 SD, saya ingat banget, opa tuh punya senjata banyak banget mas, yang kalau mas Menta lihat di ruang kerja opa, itu setengahnya adalah senjatanya opa semua. Itu saya ingat banget, satu rumah itu digerebek sama tentara. Keluarga kita harus mengalami lagi hal, ya nggak enak gitu mas. Dan saya di pangku opa saya harus ngelihat hal seperti itu lagi. Terus saya bilang sama opa, ada apa lagi opa? Saya diambil semua hak tentara saya, atau opa. Semua senjata opa diambil. Untuk apa opa? Tidak boleh sama pemerintah saya punya senjata. Nanti saya tembak mereka. Loh opa bercanda kan malah. Oh enggak kata opa. Saya nggak boleh punya senjata kata opa. Oh, oke opa. Terus dulu itu opa punya pengawalan mas, pengawalan dan penjagaan. Kami sangat akrab dengan penjaga dan pengawalan opa. Udah kayak seneng lah gitu. Kita anggapnya udah kayak om sendiri deh. Tiap hari kita main, saya ingat banget namanya yang paling kita suka tuh Om Yoyo. Karena dia tuh paling ramah, paling baik gitu ya mas ya. Jadi mereka itu ada aplusannya gitu loh mas. Jadi kalau siang jam segini 4 orang. Saya ingat banget malam 4 orang. Itu hanya penjagaan opa. Tapi kalau pengawalan ada lagi mas 4 gitu. Jadi memang banyak, dan beberapa ajudan opa. Opa Tompul sama Pak Hasibuan gitu. Itu dari Angkatan Darat semua. Terus ada juga Pak Kaimudin itu supir gitu, sama Pak Trisno gitu. Pembantu kami juga kebanyakan semuanya dari Angkatan Darat. Kita senang banget sama Om Yoyo itu. Suatu hari opa itu nggak boleh dapat penjagaan lagi mas, diambil semua. Dan kita nangis banget tuh, penjaga semuanya diambil sama pemerintah, nggak boleh lagi jagain rumah opa. Terus saya tanya, kenapa nggak boleh opa gitu? Ya seperti biasa Marina. Kalau saya bahasanya baku, dan cara bilangnya juga bahasanya tuh nama panjang saya gitu loh. Jadi saya emang nggak boleh Marina gitu kan. Terus udah gitu kita tuh sedih berpisah dengan penjagaan opa, karena kalau opa tenis itu kan kita naik jeep ya mas, naik jeep, aku ingat banget, terus jeepnya warna hijau, naik jeep bersama 1 supir dan 4 penjagaan gitu. Terus kita cucu-cucunya nganter opa deh ke Jalan Besuki tenis gitu. Kehidupan opa berpolitik itu nggak hanya di rumah ataupun di acara-acara resmi ya mas, tapi di lapangan tenis pun mereka itu loh mas, ngobrolin politik. Iya. Saya sampai ingat gitu loh. Maksudnya opa tuh di mana-mana pun berada tuh selalu disamperin orang gitu loh untuk kehidupan politiknya beliau, seperti itu mas. Jadi memang kehidupan saya itu karena opa dan oma adalah orang tua saya juga, sangat mengikuti gitu loh mas, sangat mengikuti sampai ke rumah sakit aja mas. Kalau ke rumah sakit itu kan kita berempat tuh digilir, nganter opa ya ke rumah sakit ini, ke dokter gigi ini, ke ini, sampai ke dokter gigi pun aja kita kadang-kadang harus ngumpet, karena semua dokter kan kepresidenan mas. Oh masya Allah. Kepresidenan kan, opa semuanya kepresidenan, walaupun opa dicekal tapi masih dapat fasilitas semuanya kepresidenan. Dan mas ya, saya banyak sekali memori yang saya alami ya. Opa Darsono, HR Darsono itu saya lihat sendiri loh mas. Saya tuh kalau ada tamu kan, saya selalu kan suka manja sama opa oma. Saya pasti ke opa nih, pas opa HR Darsono, opa Ton Darsono, saya udah lumayan gede deh kayaknya, apa SMP atau SMA, saya lupa deh mas. Itu saya pas ada opa Ton Darsono, dia naik mobil merah tuh mas, saya lupa deh mobilnya apa. Itu saya ke opa, terus saya bilang, opa makan yuk, kata opa jangan, saya mau ngobrol dulu sama opa Ton Darsono gitu kan.
Yaudah Ina makan duluan ya Opa gitu. Besoknya Opa Tondasono udah ditangkap masuk di penjara. Oh, Masya Allah. Terus Om Fatwa juga waktu Tanjung Priuk, Ya. Pak Fatwa. Terus Opa Ali Sadikin itu orang yang sangat satria banget sih kalau menurut saya ya Mas ya. Opa Ali Sadikin tuh hebat tuh, luar biasa. Itu ngeri deh Mas kalau lihat orangnya tuh karismatik ya. Dan dia ada orang yang benar-benar berada di menjadi tamengnya Opa tuh. Menjadi apa, bukan tameng ya Mas, maaf. Menjadi masang badan banget buat Opa. Ya. Itu Opa Ali Sadikin, luar biasa. Opa Ali Sadikin sih kalau buat Opa dia segala-galanya. Opa Hugeng. Nah, yang saya lihat di situ adalah sebuah diskusi intelektual, di mana berkumpulnya orang-orang yang memang punya visi misi dan jiwa politik yang sama untuk mencapai tujuan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya rasa mereka itu pingin banget fokus ke situ, tapi ini ada perencangan-perencangan yang mereka sudah rasakan gitu loh Mas. Jadi kayak sekarang tuh apa sih Mas Mento, oposisi ya bilangnya ya? Iya. Oposisi ya? Gitu. Dan lucunya gini, nggak ada berani yang lawan Nasution gitu loh Mas. Nggak ada yang berani lawan Nasution karena beliau itu salah satu kamus berjalan kan Mas. Benar. Orang kalaupun nggak dibolehin aja, Allah menggerakkan hati mereka tetap ke rumah Mas. Benar. Lebaran, terus kan Opa selalu, aku cerita waktu loh Mas, membuka pintu rumah untuk sholat taraweh, ya kan Mas gitu. Orang datang-datang aja, saya masih inget deh Mas, saya tuh udah gede juga kok, kalau nggak SMP, SMA, ada fansnya Opa, dia anggota DPR, tapi dia salah satu yang berani juga loh Mas Menta, dia tembus aja loh, namanya Pak Salim Ode, Om Salim Ode, dia bilang ke kami, saya tuh fans bangetnya Opa, katanya gitu, tapi saya nggak dibolehkan ke rumah Opa. Itu banyak banget Mas, banyak banget gitu loh. Jadi waktu ke Belanda, itu intel-intel bertebaran di mana-mana kan. Terus waktu Mama makan di salah satu restoran, itu juga Mama cerita, ada yang punya restoran bangga banget. Kamu tahu nggak, katanya, kemarin kita kedatangan jenderal loh, katanya, Pak Nasution. Mama nggak bilang, beliau anak. Terus saya bilang, berapa intel di sana mah gitu. Ya 4-5 lah, ngikutin kita terus. Saya tanya sama Opa saya, kenapa Opa digituin? Saya bilang, karena mereka takut saya jadi warga negara lain. Bagaimana Marina, katanya, saya berjuang buat Indonesia, katanya, kenapa saya harus jadi warga negara lain? Benar nggak Mas? Seperti itu. Dan Oma itu istri yang sangat luar biasa. Saya itu benar-benar sangat mengagumi Oma saya Mas, karena Opa saya itu benar-benar sangat tergantung kepada Oma saya. Jadi benar-benar sukses seorang seorang suami itu di belakangnya ada orang istri yang hebat. Itu yang benar-benar saya nyatakan buat Oma saya, karena Oma saya itu selalu berada di Opa saya, beliau melindungi, dan beliau pun seorang yang wanita hebat dengan pemikiran-pemikiran yang bisa memahami dunia suaminya. Itu yang sangat saya kagumi dari Oma saya ya. Jadi beliau berusaha untuk belajar, terus belajar untuk ikut mengembangkan menjaga karir suaminya, luar biasa. Dan saya lihat Oma itu benar-benar wanita kuat, istri yang hebat ya Mas ya, yang selalu mendukung suaminya dan mengarahkan gitu loh Mas, sama melindungi kalau saya lihat. Kalau enggak Opa nggak jadi Jenderal Bintang 5. Waktu Opa kejadian G30S, kalau nggak ada Oma kan Pak, Mas Menta, iya kan, seperti itu. Jadi saya lihat petisi 50 pun di situ Oma banyak sekali ini loh Mas, benar-benar protect Opa, mulai dari buku-buku Opa sebelum terbit itu Oma dulu yang baca. Kalau Oma nggak setuju, selesai. Jadi emang jenderalnya Opa tuh ada lagi namanya Ibu Nas. Itu semua orang udah tahu. Jadi jenderalnya Pak Nas itu adalah Ibu Nas. Sampai Opa dapat Jenderal Bintang 5, kata Opa, jangan selamat sama saya, kasih selamat sama istri saya mau kasih Jenderal Bintang 5 saya kepada Oma.
Karena kalau tidak ada beliau, katanya gitu, saya tidak seperti ini. Jadi saya lihat opa oma tuh saling mengisi, saling menghargai, dan emang apa ya, pasangan cinta sejati gitu loh. Jadi emang apa ya, mereka tuh saling berkesinambungan yang membuat akhirnya mereka berdua sama-sama mempunyai apa ya, dengan profesi masing-masing, tapi akhirnya saling mendukung dan akhirnya visi misi mereka berdua tuh jalan bareng gitu ya. Sampai ya. Betul. Saya kan juga nyambung ngobrol sama beliau karena ternyata Bu Yanti itu memang waktu awal menikah dengan Pak Nurdin, Pak Edward, itu sempat tinggal di Malang ternyata kan ya? Iya betul. Waktu Mbak Edi anak pertama lahir juga lahirnya kan di Malang. Jadi kita ngobrol, oh pernah tinggal di Malang, waktu masih di dunia penerbangan seperti itu. Mbak Marisa juga masih di Malang, Mas. Oh. Mbak Marisa kakakku yang dokter gigi. Oh iya, masih di Malang juga, masih papa masih di Malang, ya, masih di Malang. Abdurrahman Saleh ya? Masih di Malang. Aku aja di Jakarta, papa udah pindah ke Jakarta pas aku lahir. Iya iya. Vita juga, Vita tuh papa masih penerbang Mas, masih Auri dulu. Ya. Museum tetap kita jalanin berempat. Terus yayasan Mama ada beberapa yang akan diserahkan kepada, bukan punya kita sih Mas, cuman ya kalau kita mau jadi anggota atau pengurus mungkin insya Allah kita akan jalanin. Mas Menta, aku udah cerita deh. Jadi waktu itu aku kelas 2 SMP, Opa keluar itu kan memenuhi panggilan tugas yang keberapa lah gitu. Yeah. Itu baru 2 minggu bukunya Opa terbit, udah digerebek. Tapi yang paling baik tuh Mas Agung. Mas Agung tuh sayang banget sama Opa yang punya Gunung Agung. Oh, gitu. Jadi waktu itu kan peresmian Opa memenuhi panggilan tugas. Kita tuh cucu-cucunya pasti dikasih tahu karena saya tuh selalu nungguin Opa kalau nulis buku. Jadi saya tuh di ruang kerja Mas Menta suka foto tuh kalau dia baru masuk yang di dalam tuh, itu kan tempat Opa nulis secara sederhana manual ya. Dia tulis pasti pakai tinta, terus nanti mesin ketiknya masih yang mesin ketik manual Olivetti itu gitu kan. Jadi Opa masih gitu, saya biasa tiduran di sebelahnya tuh, terus nanya ini apa Opa? Nanti Opa bilang ini memenuhi panggilan tugas Marina gitu. Mengenai apa Opa, perjalanan hidup saya ke sini gitu. Terus kapan selesai Opa? Nanti Opa akan bilang ke kami cucunya. Terus nanti biasanya kan saya juga dulu lupa deh apa sih Opa tuh kalau penerbitnya. Nah kebetulan aku tuh penerbitnya yang berani sekali di zaman petisi 50 itu adalah Mas Agung. Beliau kan pengusaha ya, tidak berpolitik, dan beliau memang cukup mendukung Opa gitu, dan salah satu pengagum beratnya Opa. Dia bikin loh gede-gedean. Aku ingat banget loh. Launching, jadi dia bikin gede-gedean, ngundang banyak orang. Launching di mana? Aku diundang. Launching. Kenapa Mas Mena? Launching di mana itu? Launching di Gunung Agung, Kuitang. Oh, Kuitang. Iya, kan ada 2 tuh Gunung Agung yang gede, satu lagi kan ada yang Gunung Agung yang khusus buat itu loh Mas Menta. Buku-buku Islam. Oh. Gunung Agung tuh punya 2 Mas Menta gedung, ada. Nah disitulah peresmiannya di yang buku-buku Islam itu, aku juga lupa deh namanya Gunung Agung apa gitu. Aku ikut ke peresmiannya, udah gitu makan sama Mas Agung gitu kan. Terus ada burung, aku takut sama burungnya, burung-burung apalah Mas Agung punya. Terus aku dengar pembicaraan Opa karena aku tuh selalu dekat sebelah Opa, makan sebelah Opa. Oma bilang ke Mas Agung pada saat itu, kamu nggak takut ini nanti nggak laku buku ini? Kata Mas Agung, oh saya nggak takut, katanya Mas Agung. Saya malah menerbitkan 7 buku Pak Nes. Betul? Yeah. Itu kalau nggak salah memenuhi panggilan tugas ke-7 deh. Ada 13 ya Mas? Ya, betul. Gitu. Terus besoknya Mas Agung launching loh Mas, cuek. Nggak peduli. Karena dia merasa bahwa dia pengusaha dan itu semua dibiayai oleh Mas Agung. Tapi dalam waktu 2 minggu ternyata di rumah saya ribut, rame. Saya udah tahu tuh. Oma saya datang laporan ke opa saya, sekretaris opa saya Pak Bakri Tian Lean melapor, Pak Nas semua buku di apa sih Mas ditarik, di bredel. Saya menyaksikan, saya menyaksikan, terus saya bilang buku yang mana Oma gitu.
Yang kemarin yang kita ke tempat Mas Agung, opa oma saya terbuka sekali karena saya rasa itu bagian dari edukasi ya Mas. Ya. Kan ada orang tua yang gini, kamu anak kecil nggak boleh tahu urusan orang tua. Keluarga saya alhamdulillah enggak. Saya diedukasi, malah saya teredukasi gitu loh Mas, secara psikologis. Jadi pas saya tanya ada apa nih ribut-ribut rame gitu. Bukan ribut, ini kita sedang berdiskusi karena bukunya opa semuanya ditarik. Nggak boleh. Opa saya dengan sabar diem, biasa aja. Beliau memang sudah kuat ya sama oma saya ya, menghadapi itu ya Mas ya. Seperti itu, malah terus berkarya. Kayak saya bilang sama Mas kan, saya suka banget buku opa yang politisi tanpa partai, jenderal tanpa pasukan. Menurut saya di situ banyak sekali conclusion yang saya suka di buku opa itu. Karena saya kan mengikuti kehidupan opa sehari-hari. Dan saya bilang sama opa Marina suka banget deh sama buku ini. Saya lupa siapa yang nulis Mas. Cuma itu bagus banget. Saya suka. Terus banyak banget ya Mas. Jadi kayak perkawinan, kekawinan, terus ke orang meninggal. Itu kan opa kan harus menunggu, tahu sendiri kan gitu, menunggu pejabat tersebut datang, baru nanti opa baru boleh datang. Terus nanti kalau opa datang tuh Mas, opa udah kayak orang sakit lepra. Oma yang bilang, kamu tuh seperti orang sakit lepra ya, semua orang nggak boleh deket sama kamu. Dan kita sebagai cucu-cucunya selalu bertanya. Kita pernah juga kok Mas, waktu itu pas lagi, kalau zaman dulu kan hanya tiga partai kan yang maju, Mas tahu sendiri apa dan apa. Saya akan netral aja karena saya nggak mau menyebutkan partai apapun ya Mas. Kita nggak main di politik, kita hanya bercerita tentang ternyata Indonesia itu salah satunya punya bagian sejarah yang namanya petisi 50 gitu loh. Ya mungkin ini bagian dari jutaan sejarah yang bisa kita ceritakan ke generasi penerus kita. Pastinya kan sejarah itu kan bergulir, satu hari kan pasti akan ada petisi-petisi 50 lainnya, oposisi di zaman-zaman sekarang yang berkembang sesuai dengan zamannya. Nah, tapi pada masa era itu ada petisi 50 di mana berkumpulnya orang-orang cerdas, orang-orang intelektual yang memang ingin meluruskan sejarah Undang-Undang Dasar 45 gitu loh. Jadi saya lihat opa saya terlalu strict dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena setiap beliau juga sholat, beliau selalu berdoa dan ada sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa saya bilang sama Mas Menta barusan, opa saya itu kayaknya berkumpul karena ingin strict dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, karena selalu opa itu pedomannya itu. Dan saya kan belajar hukum ya Mas, karena saya kan kebetulan sarjana hukum. Pada saat saya belajar hukum, dasar-dasar hukum adalah hanya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Itu. Sementara opa saya adalah guru besar hukum tata negara. Ya Mas ya? Yeah. Ini hanya secara pemikiran pribadi saya yang mungkin sedikit banget saya tahu dibanding pakar-pakar lain atau yang berilmu hukum ya. Saya hanya sedikit banget. Karena dasar hukumnya aja itu udah Undang Dasar 45 dan Pancasila. Kakek saya adalah seorang guru besar hukum tata negara. Hukum tata negara itu, aduh Mas, jelimet. Saya belajar dasarnya aja saya udah kewalahan. Tapi ternyata kalau kita ngambil gampang ya Mas, hukum kita yang berlaku itu hanya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Iya kan Mas? Kenapa orang sekarang ada Hari Pancasila, ya kan Mbak Mas, ada Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Seperti itu. Jadi petisi 50 saya lihat adalah orang-orang garis lurus. Ya kan Mas? Sebenarnya saya tanya sama opa, apa opa tujuan petisi 50? Meluruskan. Itu. Hanya itu kata opa. Hubungan opa, maaf Mas, saya tidak masuk kepada politik. Yeah. Ini sudah rahasia umum. Hubungan opa dengan Pak Soeharto, baik. Saya salut. Maksud saya gini, saya bercerita ini supaya generasi penerus kita memahami definisi politik dan hubungan kekeluargaan, Mas. Betul. Yang saya ambil dari opa saya
mungkin bisa dijadikan sebagai nasihat dari kakek saya dan oma saya adalah berpolitiklah, berpolitik. Kehidupan sehari-harimu bukan berpolitik. Seperti itu yang saya ambil. Jadi gini, Opa dan Presiden Soeharto maupun Presiden Soekarno itu sangat bersahabat. Sangat, Mas, dan keluarganya. Itu kita ambil dari segi sisi kekeluargaan. Mereka sangat baik dan saling tolong-menolong. Hubungan mereka sangat baik. Pada saat politik, mereka masuk ke rancah politik. Mereka saling memperbaiki politik masing-masing, gitu loh, Mas. Dan dari segi permainan politik masing-masing antara Opa, baik Opa Presiden Soekarno, Opa Presiden Soeharto, iya kan, Mas? Opa dicekal pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto. Tapi hubungannya sangat baik, Mas. Hubungannya sangat baik. Tahun 98 abis Opa dapat Jenderal Bintang 5, 97 kan Opa dapatnya, Mas, ya. Itu Pak Harto nengok Opa kok, nengok Opa sakit. Dan terakhir-terakhir itu Opa kirim-kiriman surat tuh sama Pak Harto lewat Anton Tabah, sekretaris Pak Harto saat itu. Saya juga tanya sama Pak Opa, baik-baik saja kita. Dan Opa mengajarkan ke saya gini, orang politik yang benar itu, kata Opa bilang ke saya ya, Marina, kekeluargaan tetap kekeluargaan. Saya nggak masalah. Istri saya bersahabat kok dengan istri-istri mereka. 93 berdasarkan pengalaman hidup aja ya, Mas ya. Ya. Tokoh, tapi saya ingat tokoh agama gitu. Opa datang ke sana ketemu Pak Harto. Jadi pas berdatang bersamaan mereka salaman dan udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu loh, Mas Menta. Jadi keadaan di situ tuh udah nggak bisa. Nasution nggak boleh ketemu sama Soeharto, nggak ada, gitu. Opa pulang tuh saya bilang, Opa kok senyum-senyum, kenapa Opa? Hari ini adalah hari yang luar biasa, kata Opa, istimewa. Ada apa Opa? Saya bersalaman dengan Soeharto di depan jenazah. Saya bertemu tanpa dicekal, katanya gitu. Oh ya? Nah, ketika itu Ali Sadikin memohon kepada Pak Habibie untuk bilang, tolong deh, Pak Nas diberikan keleluasaan. Nggak ada hak perlu yang dari Pak Nas tuh yang kita cekal. Kita punya seorang tokoh di mana orang luar negeri aja sangat membutuhkan beliau, gitu loh, Mas Menta. Seperti itu. 93 itu juga ada kebetulan saudara saya yang angkatan udara itu lulus lah Akabri. Nah, dia minta tolong Opa deh, Opa, dia sebenarnya sahabatnya Kak Edi, udah meninggal, namanya Taufik Helmi Nasution. Opa, ayo dong, dateng dong, gitu. Disitulah awal dimana Opa dan Pak Harto itu ketemu. Dan Opa mau ke istana, itu heboh. Disitulah mulai saya, kehidupan keluarga saya itu agak terganggu. Karena tiap hari saya harus wartawan datang. Telepon seperti teror. Akhirnya kami lari loh, Mas, yang ada foto tuh, yang ada foto di kamar Opa tuh yang kita di Jakarta itu lagi lari ke Putri Duyung. Iya, kemarin ada. Nggak kuat. Terlalu nggak kuat saya. Kenapa, Mas? Ke Pantai Marina ya? Iya, ke Pantai Marina. Iya, betul. Sarang Putri Duyung kan. Ya. Itu yang ituin Opa Ali Sadikin tuh, kita dapat 4 cottage. Itu tiba-tiba Opa ketemu Pak Harto, itu masuk koran, semua koran, TV, wah heboh minta ampun. Dan akhirnya kita capek karena waktu itu saya ada beberapa wartawan yang sekarang juga masih eksis ya di mana di TV juga wartawanin Opa, pada situ mereka masih junior gitu loh. Terus udah gitu kita nggak kuat lama-lama. Opa tuh sempat kayak itu juga loh, stres juga loh keluarga. Karena kan tiap hari, Soeharto, Nasution, gini gitu kan. Akhirnya saya dilarikan ke Putri Duyung. Saya ke Sukabumi sama oma saya. Saya dibawa sama oma saya ke Sukabumi. Mbak Edi, Mbak Ica, Mbak Vita, Ibu Yanti sama papa saya, Pak Edi, ke Putri Duyung duluan. Saya diculik sama oma saya ke Sukabumi.
kamu ikut Oma dong, temenin Oma ke Sukabumi ketemu sama istrinya Brigjen Sajiman. Itu dulu salah satu temennya Opa di Angkatan Darat, kayaknya salah satu dokter ya, dokter Sajiman. Kita ke sana, udah kita refreshing di sana deh, saya ingat banget sampai dikerok-kerokin. Nah itu mulailah pencekalannya Opa mulai di ini sih gitu. Kalau dulu kan seperti saya cerita sama Mas Menta juga, bagian dari pencekalan Opa itu yang saya tiba-tiba dicegat di HI. Saya pernah cerita deh Mas Menta, jadi saya dari kawinannya sepupunya dari kawinannya adik iparnya Oma, adiknya Oma ulang tahun, besannya Oma, terus udah gitu tiba-tiba saya cuman ada supir, ajudan, belakang Opa, tengah saya, Mbak Ica, Mbak Marisa sama Oma, saya berempat, kita di belakang, terus ajudan sama supir. Tiba-tiba di HI itu kita mobilnya dicegat, saya masih ingat loh Mas, sampai sekarang tuh benar-benar ingat banget deh saya. Terus tiba-tiba kakek saya keluar sama ajudan yang keluar Mas. Terus saya tanya, ada apa Opa gitu? Opa sih diem aja, nggak pernah mau jawab. Pas saya ngeliat itu kursi zaman dulu kan bisa dibalik begitu ya Mas ya, itu pistol loh, pistol di bawah mobil, di bawah ajudannya tuh udah pistol 2. Opa sih diem aja, tenang, Oma juga diem aja. Kalau saya kan cucunya belum terbiasa begitu kan, saya cuma bingung, pistol, udah gitu saya ngeliat ajudannya tuh lagi di kayak periksa-periksa gitu loh Mas, yang ini terus gini-gini. Oma saya sih santai tenang, terus saya gini, ada apa lagi Opa Oma gitu, sudah kita pulang gitu kan, terus ceritalah ke ibu saya, ke bapak saya gitu. Terus saya bilang, ada apa tadi Opa Oma? Oh enggak gitu, tidak ada apa-apa. Mereka kayaknya nggak mau ngeberatin terlalu berat anak kecil ya Mas ya, kayak gitu. Terus apalagi ya, banyak deh Mas tokoh-tokoh yang nggak boleh ke rumah tuh banyak banget. Terus kalau Opa ke rumah sakit juga kan, rumah sakitnya dijaga dong. Terus aku tuh banyak didikte zamannya sama Opa. Jangan ngomong ini Mbak Ina, jangan ngomong itu. Ini. Itu dijaga garnisun tuh, dijaga intel tuh dari kami saya RSPD ada 4 ya Mas ya. Itu 4 tingkat tuh dijaga Opaku sama intel. Rumah sakit loh. Terus kalau telepon ya, aku udah ngobrol sama temen gini, santai Opa gue disadap, terserah lo mau dengerin. Udah sebel. Terus pernah lagi ada 3 partai itu kan lagi ini ya, lagi mau ada apa sih Mas namanya itu kalau pertukaran, kok aku blank sih, presiden apa sih? Kalau pertukaran presiden kampanye ya? Kampanye, pemilu. Tapi blank banget, pemilu. Itu aku pernah loh rumahnya jadi disebarin brosur dari helikopter tuh, kan rumah Opa gede tuh, museum ya Mas ya. Kalau Mas Menta lihat tuh di lapangan loh, disebarin brosur satu lapangan. Pernah kayak gitu. Isinya apa? Ya. Isinya apa? Pernah. Brosurnya isinya apa? Brosurnya partainya oposisinya Opa. Iya Mas, iya. Terus aku kalau ke kawinan, kalau pejabat itu udah mau datang, aku suruh buru-buru pulang Opa. Ayo Marina pulang yuk, itu sudah mau datang. Kalau nggak ditelepon kan Nasution Pak Nas nggak boleh datang dulu 1 jam setelah ini. Itu pasti. Dan saya tanya, Opa, kenapa sih Opa diginiin? Sebenarnya Soeharto baik terhadap saya katanya, tapi ada yang tidak suka dengan saya dan itu memfitnah gitu. Kita hubungannya baik-baik saja kata Opa gitu. Sebenarnya saya hanya ingin meluruskan gitu loh. Kita tidak bermaksud apa-apa. Kita memang orang-orang yang ingin perjuangan Indonesia itu sampai sasaran kali ya Mas ya. Betul. Kayak gitu kan. Cuman nggak diterima pada saat itu gitu. Kalau nggak itu kali nggak seru kali ya. Mungkin ya, jadi mungkin itu membuat keseruan di dalam salah satu sejarah Indonesia gitu. Dan emang itu apa ya, menarik ya Mas ya, petisi 50 itu menarik. Kalau ngejalanin kehidupan yang berdinamika seperti itu, setelah kejadian baru kita bisa cerita-cerita terus sambil ketawa gitu, seru gitu ya, biar seru gitu ya. Padahal dulu waktu mengalami sendiri kayak udah kepala cemot-cemot gitu kan. Cemot-cemot dong Mas. Air kalau Opa tuh istilahnya digini loh sama orang, air aja diputus punya Allah. Sampai Opa maksudnya Opa tuh diistilahin sama orang-orang kayak gitu. Iya. Air saja yang punya Opa diputus oleh pemerintah. Air saja yang punya Allah, dari Allah untuk manusia aja diputus. Segitunya mencekal Opa.
Segitunya opa saya berbahayakah buat negara ini? Pertanyaan sebenarnya gini, opa saya berjuang dari tahun berapa ya, Mas? Berjuang untuk Indonesia. Kakek saya dibilang kalau keluar negeri mau jadi warga negara asing. Fitnah bukan? Kehidupan kakek saya penuh dengan fitnah, Mas. Karena apa? Opa saya itu matahari, susah ditutup sama telapak tangan. Itu kata Tempo. Saya ngambil kata-katanya dari majalah Tempo. Betul. Ya saya seneng banget kata-kata itu. Bagus banget. Terus saya gini, saya seneng banget melihat opa saya masuk terakhir tuh opa bagus banget ya. Dan itu menjadi fenomenal di tahun 94. Apa ya? Itu salah satu judul dari cover majalah Tempo. Rekonsiliasi. Yang pada saat itu mungkin dibutuhkan rekonsiliasi di tahun itu. Banyak hal-hal ukhuwah, rekonsiliasi, bahasa-bahasa yang harus dikeluarkan saat itu belum terkeluarkan. Si kamus berjalan ini, kebetulan opa saya itu susah, Mas, kayak Pak Salim Said bilang, opa kamu itu seorang kamus berjalan. Opa kamu itu penuh dengan ilmu-ilmu yang memang dibutuhkan oleh Indonesia. Jenius di bidangnya, militer. Saya suka tanya sama Opa, orang begitu banyak yang jahat sama Opa, terutama pemerintah. Kenapa Opa terus, saya bertanya sama Opa saya, kenapa Opa bertahan? Karena saya seorang militer sejati. Itu jawabannya. Mungkin ini bisa jadi satu masukan buat generasi penerus, khususnya di bidang kemiliteran, gitu, Mas. Jadi ini saya secara secara pengalaman ya. Saya belum pernah ngebahas satu-satu buku kakek saya. Buku kakek saya lihat karena oma saya selalu bilang, ini adalah karangan opa kamu. Opa kamu orang hebat. Pemikirannya dipakai di dunia, bukan hanya di Indonesia. Iya kan, Mas? Kenapa saya seneng banget ketemu seperti Mas Menta? Kenapa? Opa dan oma saya terlalu banyak ditutup, gitu loh, Mas. Sementara mereka itu banyak berbuat untuk bangsa ini. Sayang. Betul. Kalau itu adalah visi dan misi oma saya, bahwa opa bikin buku untuk generasi penerus, iya kan, Mas? Ceritanya banyak, perjuangan. Salah satunya ini, Mas, politik. Petisi 50. Suatu hari Indonesia itu di generasi penerus bisa aja terjadi seperti apa yang terjadi pada kakek saya, Mas. Dan bapak-bapak hebat lainnya ini, gitu loh, Mas. Kita kan bisa, kalau kita baca bukunya atau apanya, kita mengambil salah satu apa yang telah mereka lakukan. Benar nggak, Mas? Betul. Gitu. Jadi Mas Menta betul. Jadi sejarah itu nggak bisa dihilangin karena kita itu hidup dari sejarah. Seperti mode aja kan, Mas, dia berputar itu aja kan baju-baju kita ya, Mas Menta ya. Bener, itu aja. Victoria balik lagi ini. Begitupun dengan sejarah. Apa ya, Mas ya? Perjalanan hidup dengan 4 dekade itu nggak mudah. Nggak semua orang dapat kesempatan itu dari Allah. Ya, seperti masa perjuangan, Orde Lama, Orde Baru, dan kemudian reformasi, beliau masih ikut bersama beberapa tokoh reformasi. Seperti itu. Dan yang saya lihat intelektual yang tahu isi dari pengetahuan seorang Jenderal Nasution, seorang Jenderal Besar Nasution, itu mereka nggak mau buang waktu untuk tidak bertemu dengan kakek saya. Seperti saya bertemu dengan Pak Salim Said, saya bertemu dengan Pak Habibie. Sangat senang, Mas, karena saya bisa berbicara dengan mereka 1 menit aja, mungkin saya akan mendapatkan 1000 ilmu. Jadi pada saat petisi 50 itu dan impact-nya terhadap hak-hak sipil si prakarsa ini diambil pada saat itu kan juga pada saat yang sama film pengkhianatan G30 SPKI kan dibikin di tempat-tempat yang sama pada saat kejadian, termasuk di rumah Pak Nas di Taukumar. Itu gimana, Mbak, pada saat itu? Jadi pada saat syuting juga ada penjagaan gitu? Penjaga pastinya iya deh, Mas, pastinya sih iya, tapi saking ramenya tapi pastinya iya deh, Mas. Opa tuh nggak pernah kok hidupnya tanpa intel. Nggak, secara kan juga film itu kan juga memang film
yang didanai oleh presiden pada saat itu kan. Jadi memang sangat kuat gitu kepentingan untuk pembuatannya sendiri. Artinya lagi bahwa ini kita ngomongin sesuatu yang berseberangan pada saat Pak Nas ini atau Opapung ini pada saat itu dicekal, kan juga harus udah bikin film, yang film itu juga dibikin di rumah Pak Nas juga gitu. Ini agak kontradiktif tapi seru aja kalau dibahas ya. Ternyata pada saat pembuatan film itu Opapung itu sebenarnya lagi dicekal kan gitu ya. Iya, betul. 83 deh kalau nggak salah film tuh. Iya. 83. Mulai 83. Gitu. Seru ya, Mbak ya. Kita nggak akan ada habisnya gitu ngomongin sejarah dengan dengan framing Opa Nasution ini. Alhamdulillah Allah masih melindungi kita berempat, mudah-mudahan deh. Tetap harus punya rasa syukur juga ya, Mbak ya, kita ya. Iya, nomor satu bersyukur ya Mas. Iya. Aku gini loh, kalau kita belum bisa berbahagia, bersyukur dulu. Kalau kita udah bisa bersyukur, pasti kita akan bahagia. Itu aja, emang bersyukur tuh nomor satu sih. Dengan kita bersyukur aja tuh kita kayaknya udah, kan tuh positive vibes ya. Kayaknya kalau kita cuma ngomong, aduh Mas Menta, alhamdulillah ya kakak-kakak gue, adik gue kena, gue enggak sampai sekarang gitu. Itu aja kan udah emotional positifnya timbul dibanding, ya kan Mas, dibanding, aduh ini pandemi nggak selesai deh kapan, iya kan? Lebih kitanya lebih mentalnya langsung nggak enak badan tapi kalau kitanya aduh bersyukur ya Mas Menta ya, hari ini aku orang pakai oksigen, aku enggak, oksigennya masih nggak bayar, ya kan? Ya, itu dah betul. Gratitude tuh kayaknya gratitude tuh aduh luar biasa ya. Jadi maksudnya bersyukurlah dengan apapun, ya kan Mas Menta? Aku suka gini, orang gue belum bisa bahagia, lo nggak usah bahagia, lo bersyukur dulu. Dengan lo bersyukur lo akan bahagia, ya kan Mas? Kalau kita bersyukur kan otomatis kita smile. Ya. Kalau kita ngeluh kan, kalau kita smile kita akan awet muda karena enak dilihat kan gitu. Iya benar Mas, benar. Kalau kita smile, kita pun juga jadi ikut seneng aja, hati kita beda ya Mas ya, terbuka ya. Tapi kalau kitanya juga cemberut, kitanya bete gitu, tidak membawa aura yang baik, akhirnya kan kita nggak keluar positive vibes. Mas Menta itu orang yang praktis, to the point. Aku senang, jadi kita nggak buang waktu yang dipakai tuh berkualitas, manfaat, jadi ilmu. Itu kan yang penting Mas, itu tujuan kita buat generasi penerus kita. Dan YouTube-nya bagus banget loh, bagus. Amin. Bagus Mas Menta tuh, hebat, salut.